Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'id. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsukum para sepuh jamaah masjid besar atau alhamdulillah bersyukurillah atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita subuh ini, subuh hari yang ke-15 di bulan Februari atau hari yang ke-5 ya, 6 hari yang ke-6 di bulan Sya'ban. Doanya dilanjutkan, zikirnya dilanjutkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, masih dalam tema besar Isra Mi'raj, Sya'ban dan Ramadan. Kemarin sampai pada perjalanan Mi'raj. Dirangkai dulu supaya nanti nyambung ya. Jadi Mi'raj itu kalau Isra-nya ada di Bani Israil ayat 1, surah ke-17 ayat pertama. Nanti teknisnya yang lainnya ada di ayat 2, ayat 3, ayat 4 di Bani Israil. Sedangkan Mi'rajnya dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah An-Najm ya, surah An-Najm ayat 1 sampai ayat 15. Berikutnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Sidratul Muntaha. Sidrah itu mana dasarnya adalah sidrah yang terang benderang, jadi pohon yang bercahaya. Ya, saking bercahayanya membuat Rasul tak berkutik memandangnya karena begitu indah dan mempesona. Ini nanti ada kesamaan pohon terang itu kaitan juga dengan Nabi Musa alaihissalam ketika diminta menemui Tuhan di Bukit Tur Sina dalam keadaan gelap. Kemudian Nabi Musa melihat ada api yang menyala, itu seperti pohon yang terbakar dan bercahaya. Maka nasi di balik pohon itulah Nabi Musa menerima firman Tuhan dari pohon itu. Ya, itu jadi ada kesamaan kisah pohon terang. Jadi maka ada juga yang menyampaikan, memberikan catatan ketika kita memperingati Isra Mi'raj, meskipun ini pengkayaan budaya, itu juga disambut dengan membuat pohon terang. Ya, muntaha itu artinya penghabisan. Ya, yang ingin digarisbawahi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya kitab yang menjelaskan tentang ini, beberapa hadis, kitab khususnya salah satunya adalah dikenal dengan kitab Bainama. Jadi perjalanan ini. Ketika sampai ke Sidratul Muntaha, apa yang didialogkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, itu yang diabadikan dalam at-tahiyat salat. Maka Rasul menyebut Rasulullah, Allah menyebut Rasulullah dengan ucapan selamat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu ucapan Allah. Maka ketika kita at-tahiyat, maka tidak berlebihan kalau kita Rasul menegaskan, kita menemukan pesan Rasul, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya setiap mukmin.
Jadi ini dahsyatnya sholat. Maka ketika kita at-tahiyat itu seperti kita sedang duduk di Sidratul Muntaha dan kita mendapat sambutan Allah. Di wilayah ini tingkat malawang kita tinggi. Itu problem kita itu. Lugia suka dia. Ingat karena nah khususnya untuk ingat karena wah untuk Eli untuk karena ya. Nah supaya sederhana apa khusus itu? Saya ingin mengutip dialognya Rasulullah SAW dengan Jibril alaihissalam. Ketika Jibril datang melalui Nabi di hadapan para sahabat, Nabi panjang di sini. Ma huwal iman? Rasul menjawab. Ketika Jibril datang, duduk berdampingan dengan Rasul, bahkan berhadapan dengan Rasul, kemudian bertanya, Ma huwal iman? Apa iman itu? Rasul menjelaskan, amantu billah. Ma huwal Islam? Rasul menjelaskan, Islam ini dijelaskan. Nah, ketika sampai kepada ma huwal ihsan, apa ihsan itu? Kemudian Rasul menjelaskan, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka dari definisi khusyuk hari ini definisi ini saya memberikan pemahaman khusyuk itu adalah orang yang beribadah dan menyadari bahwa ibadahnya disaksikan oleh Allah. Orang yang khusyuk adalah orang yang menyadari bahwa dirinya sedang beribadah. Orang yang khusyuk adalah orang yang menyadari bahwa Allah beserta dengannya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Al-Hadid ayat 4. Jadi kadang-kadang kita suka tidak sadar bahwa kita beribadah, tapi yang ada ngacacang juga ngalamun. Sehingga ada yang menyebutkan mengaliterasikan begitu Allahu Akbar, poe kemis, pemilu geus beres, gambaran geus aya, kalau mahal kahalut. Nah, terus kata sampai ke assalamualaikum itu kan. Jadi ini yang disebut dengan di situ sisi disebut dengan kelalaian dalam sholat kita, sehingga kita tidak menyadari bahwa kita sedang berhadapan dengan Zat Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang khusyuk adalah orang yang menyadari bahwa dia sedang berdialog dengan Allah. Dia menyadari bahwa dirinya sedang berhadapan dengan Allah. Maka nanti di hadis yang lain kita kemarin menemukan dalam riwayat Imam Muslim, aqrabu ma yakunul abdu bihi wa huwa sajidun. Aqrabu posisi yang paling dekat ma yakunul abdu antara seorang hamba bihi dari Tuhannya, posisi terdekat antara kita dengan Allah wa huwa sajidun, ketika kita sedang sujud. Apa perintah Rasul? Fa'aksirud doa, maka perbanyaklah doa ketika kita sedang sujud. Nah ini problem juga. Kersu juga tapi kapohok bahwa ini sujud. Ya, bahkan yang lebih ekstrim lagi, nepi kapohok jumlah rakaat saking khusuna ting ngalamun gitu ya. Oleh karena itu, maka kita menemukan teguran sekaligus saya menyebutnya cara Allah mengingatkan kita. Ekstrimnya Allah menegur kita, boleh jadi nampelin kita. Di
di wilayah ini. Apa itu? Fawailul lil musallin. Neraka bagi orang yang salat. Alladzina hum fi shalatihim sahun. Bagi mereka yang sholat tapi tidak sadar bahwa sholatnya sedang berdialog dengan Tuhan. Dia tidak menyadari, sahun itu kan lalai terjemahnya itu. Dia lalai, dia lupa bahwa dia sedang berhadapan dengan Allah. Ini problem dari waktu ke waktu. Ya, jadi saya renungkan nanti dilihat penjelasan beberapa kitab hadis ini ketika Rasul mengatakan awalu sayyidin yurfa min hadhil ummah, perkara pertama yang akan hilang dari umat ini adalah al-fusum. Al-fusum adalah kekhusyuan. Hatta la yura, sehingga kalian akan melihat pihak pada orang-orang yang sholat kalau itu tidak ada lagi kekhusyuan itu. Ini wilayah apa? Wilayah ritual dulu, wilayah personal. Jadi saking dahsyatnya khusyuk ini, pentingnya dalam khusyuk ini, yang paling sederhana, yang paling mudah komparasinya adalah ketika kita atahiyat itu, yang lainnya luar biasa. Ini yang sederhana, karena ini betul-betul dialog langsung antara hamba Allah dengan Allah, dengan Dat Pencipta. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Sidratul Muntaha. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun lillah. Assalamu alayka kepada Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ini yang seringkali kita kurang memahami, kurang mendalami, bahkan belum boleh jadi kurang menghayati dialognya dalam sholat. Nah, maka Rasul mengingatkan kita, perkara pertama yang akan hilang dari umat ini adalah al-khusyuk, kekhusyuan. Karena kehilangan kekhusyuan ini apa akibatnya? Rasul Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan sekaligus memberikan ultimatum, boleh jadi begitulah dramatisnya. Membuat dramatisnya. Fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Ya. Kenapa kita perlu khusyuk? Saya lagi. Apa itu khusyuk? Sederhana saja maknanya, mudah-mudahan tidak berlebihan. Tidak salah memberikan definisi. Khusyuk itu menyadari, sadar diri bahwa kita sedang beribadah. Dua, sadar diri atau menyadari bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah. Memahami bahwa kita sedang dilihat, diperhatikan, dimonitor oleh Allah. Kalau udah sampai wilayah ini udah dahsyat ini. Kalau kita sadar bahwa kita sedang berdialog dengan Allah. Apalagi Rasul menjelaskan bahwa aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Posisi terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya bahwa sajidun, ketika dia sedang sujud. Sujud itu makna atau simbol dari orang yang melaksanakan sholat. Maka dengan makna general
posisi terdekat seorang hamba dengan Allah ketika sedang sholat. Karena sholat itu adalah sarana membangun koneksitas kita dengan Tuhan. Ya. Jadi sholat, sholawat, silaturahim dan di situ akar kata. Sholat membangun koneksitas dengan Tuhan. Sholawat membangun koneksitas dengan Rasulullah. Kemudian silaturahim membangun koneksitas dengan sesama manusia. Satu akar kata sholat aja. Jadi posisi terdekat kita dengan Allah adalah ketika kita sedang sholat. Fa'aksiru doa, maka perbanyaklah doa ketika itu. Maka ada yang memberikan pemahaman meneladani Rasulullah. Sholatnya, bacaannya panjang. Seorang sahabat meriwayatkan kepada kita dalam sholat sunnah, tentunya ini bukan sholat wajib. Pada sholat wajib Rasul kasih tahu memperpendek bacaan. Di sini jamaahnya demo karena frekuensi kekuatan nuansa kebatinan para jamaah itu berbeda-beda. Tapi kalau sholat sunnah silakan perpanjang. Maka satu riwayat menjelaskan kepada kita Rasul dalam satu rakaatnya membaca surah Al-Baqarah, membaca surah Al-Imran, membaca surah An-Nisa, membaca surah Al-Maidah. Itu satu rakaat. Itulah yang dipahami. Karena kenapa demikian dia panjang? Karena zikir terbaik adalah tilawah Quran. Maka fa'aksir doa, perbanyaklah doa ketika kita sedang sholat. Caranya apa? Memperpanjang bacaan Al-Quran dalam sholat. Kita mau lebih cepat, ya, lebih cepat. Lebih cepat. Ini apa namanya? Pesan-pesan wisata kita. Oke. Itu definisi khusus yang saya bilang, menyadari, sadar diri, mengetahui bahwa dia sedang berdialog dengan Allah. Itu tingkat. Makanya ketika malawe balik ke deui, acacang deui hareup, balik ke dieu teh Allah ya. Nah, lalu menyangkut beberapa posisi dan beberapa posisi supaya kehusuan ini terjaga. Maka ketika kita sedang sholat, lihatlah tempat sujud kita. Ya. Lamun kieu baru tinggali. Jadi gangguannya dari mana? Ya. Ada juga bahkan ketika kita sedang ruku juga melihat ke bawah. Meskipun ada juga yang meriwayatkan kalau di Mekah, kalau di Masjidil Haram, kalau berada dalam posisi di depan Ka'bah, maka ketika ruku boleh begini melihat Ka'bah. Tapi sekarang juga problemnya lain karena bisa bertawaf. Maka lihatlah tempat. Ini ikhtiar menjaga kehusuan. Isi global duluan, jadi global bisa. Nah, kemudian kita harus saling menjaga kehusuan. Caranya apa? Memakai pakaian yang polos, ulah loba bacaan. Wala dibaca heula. Jadi ini ikhtiar itu juga sebenarnya. Ya. Jangan lupa. Kenapa demikian? Kenapa kita memperhatikan kehusuan kita? Kita akan mengutip firman Allah dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat berapa ini? Ya, paling tidak ayat 6. Khususnya di ayat ke-2.
Ini pentingnya menjaga kehusuan. Wabil khusus pertama di wilayah personal, ritual personal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Efeknya apa itu? Kalau sudah sholatnya khusyuk, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, walladzina hum lijakati fa'ilun, walladzina hum li furujihim hafidun, dan seterusnya. Saya menyebut kalau sholat kita sudah khusyuk, satu, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dua, walladzina hum lijakati fa'ilun. Moal hese lamun dititah zakat teh lamun salatna khusyuk sabab geus rawuh jeung Gusti Allah. Moal riweuh ya. Apalagi walladzina hum li furujihim hafidun. Dia pun kalau salatnya sudah khusyuk, maka dia pun akan mampu mengendalikan hawa nafsunya, hawa seksualnya. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang nista dan fahisyah. Jangan sampai ada istilah gini. Di samping dia dikir, ahli dikir juga ahli dakar. Jadi jangan sampai tidak akan lagi ditemukan itu. Ya, jadi betapa dahsyatnya. Jadi qad ketemu dengan fi'il madi aflaha itu artinya sangat dekat. Dan di situ ada al-mu'minun, itu maknanya substansinya berbeda dengan amanu dalam bahasa Arab. Kalau amanu itu fi'il madi telah beriman, dan ini selalu diingatkan saja karena kualitas iman setiap kita itu berbeda kualitas. Makanya orang-orang yang telah beriman itu selalu dipanggil dan diingatkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dan seterusnya. Ayat-ayat lain juga begitu. Tapi karena ulah al-mu'minun, sehingga karena ini al-mu'minun itu adalah mukmin yang profesional. Jadi sudah tidak perlu diingatkan lagi karena sudah sistemik. Makanya bagi yang sudah al-mu'minun itu pasti sukses. Qad aflahal mu'minun, nyata pasti bahagia, tidak bisa lagi ditolak. Al-mu'minun bagi orang-orang yang mukmin profesional. Maka agak sedikit mudah-mudahan tidak berlebihan. Dalam Al-Quran jadi kita belum menemukan Allah mengingatkan orang-orang ya ayyuhal mu'minun. Barangkali belum ada nggak ya? Yang ada itu ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena aman itu telah beriman. Berapa kadar imannya? Bisa 1%, bisa 10%, bisa 25%, bisa 50%. Itu. Tapi kalau al-mu'minun pakai alif lam makrifat, mukmin yang sebenarnya. Jadi ini udah profesional. Dan mereka yang akan bahagia. Nah, apa cirinya? Nah, indikator. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi kalau kita sudah kehilangan kehusuan sholat kita, maka boleh jadi kita belum menjadi mukmin yang sebenarnya. Dengan kata lain, apakah kita ini mukmin yang sebenarnya atau tidak? Apa cirinya? Sholat kita. Maka agak sedikit lebih empirik yang disampaikan oleh Buya Hamka ketika mendefinisikan ini.
Tapi kalau kalian ingin melihat kualitas orang mukmin, datangilah sholat subuh. itu apa namanya, pendefinisian yang dari realitas di sudut pandangnya yang kita ya. Oleh karena itu, kalau lihat pesan ini, saya ingin mengoneksikan yang bahasan hadis kita. Ketika Rasul katakan awalu sayin yurfa'u min hadhil ummah al-husul, perkara pertama yang akan diangkat, akan hilang, dicabut dari umat ini adalah kekhusyuan. Al-Quran menegaskan qad aflahal mu'minun, nyata pasti bahagia setiap orang mukmin yang sebenarnya apabila sholatnya khusyuk. Jadi kalau kita sudah kehilangan kekhusyuan sholat kita, agak sedikit memprovokasi, jangan-jangan kita ini bukan jangan-jangan kita ini mukmin bukan ini. Karena seringkali agak sedikit masih narasi provokator, Pak. Tidak ada provokator. Karena dalam doa dan sholat kita tidak menunjukkan kearifan kita di hadapan Tuhan. Yang terjadi adalah doa dan sholat kita sedang memaksa Tuhan supaya mengabulkan permohonan kita. Bahkan yang lebih ekstrim, doa dan sholat kita seolah-olah sedang mendikte Tuhan. Itu nyampe. Mendikte supaya kahayang orang ditolakkan begitu. Itu apa namanya, ibadah kita selama ini. Ya. Ini banyak jantung mah. Kamar areun jantung narewas. Ini problem kita. Jangan-jangan memang agak mirip ke arah sana gitu ya. Sedang memaksa Tuhan sesuai dengan keinginan kita dalam ibadah. Ya. Itu satu dari wilayah ritualnya, dari personal ritualnya. Kita kehilangan khusyuk, salah satunya ada indikatornya. Kita seringkali tidak menyadari bahwa kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Kita seringkali tidak menyadari bahwa kita sedang berhadapan dengan Sang Pencipta, bahwa yang kita lakukan adalah pengabdian tanpa batas. Nah, Gusti Allah kantos berpaling dari kita gitu. Kita kurang kita bagaimana memonitor ya, kitanya tidak pernah sadar. perasaan. Problemnya adalah kitanya yang tidak sadar. Makanya ibadah ini mencoba meluruskan orientasinya. Jadi yang menjadi problemnya bukan Tuhannya, tapi diri kitanya. Tidak menyadari bahwa kita sedang individu berorientasi masing-masing. Nah, ini dari sisi khusyuk ritual personal. Khusyuk ritual personal. Maka dari Allah Subhanahu wa taala kan monitor keras dia susu bos kudu kumaha wae monitor. Yang problemnya adalah kitanya. Hati kitanya yang seringkali bolak-balik. Itu problem. Karena sering bolak-balik itu yang membuat kita jadi seringkali tidak menyadari bahwa kita sedang berpuasa. Sedang ibadah, sedang sholat. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. Saking ngalamunya, tapi untung itu bermakna. Sadar-sadar bisa assalamualaikum gitu. Ini dari sisi ritualnya. Dari sisi ritual. Yang kedua ada kekhusyuan dari sisi sosial. Ya. Dari kita menyebutnya atau memposisikannya,
couplingnya khusyuk secara sosial. Jadi ada khusyuk ritual, ada khusyuk secara sosial. Itu istilah kita saja sebetulnya, ya. Itu istilah-istilah itu. Apa cirinya? Yaitu ketika kita mengucapkan salam, maka seluruh pesan sholat itu direalisasikan dalam kehidupan sosial. Ya. Ini yang seringkali di wilayah ini frekuensinya, persentasenya boleh jadi lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi yang gagal dalam sholat, ya. Yaitu manakala kita tidak lagi punya empati, kita tidak punya lagi kesadaran sosial, kita tidak punya lagi tanggung jawab sosial dan tanggung jawab orang. Ini lebih parah lagi di wilayah ini. Ya. Karena ketika kita sudah dekat dengan Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Allah lewat sholat, sudah semestinya kita bisa menyerap energi itu untuk bekal kehidupan kita. Jadi maka di hadis yang lain dalam riwayat Abu Daud disebutkan orang yang telah ibadah ritual tapi tidak pernah menyadari kehadiran Tuhan dalam dirinya illa bu'dan, kecuali dia akan semakin jauh daripada Tuhan, tapi nambah jauh. Apa ciri jauhnya? Apa yang dia lakukan tidak berbanding lurus apa yang dia ucapkan, apa yang dia minta, apa yang dia kerjakan dalam sholat tidak berbanding lurus dengan kehidupan sosial. Maka di wilayah tertentu disebut yang nyambung itu antara ucapan dengan perbuatan disebut mabrur. Jadi sederhana definisi mabrur dalam hadis itu antara yang diucapkan dalam doa dengan yang dilakukan itu berbanding lurus. Itu cirinya mabrur, makbul. Jadi dalam sholat minta soleh, dalam doa minta baik, tapi kelakuan kebaikan itu mabrur, Pak. Ya. Dalam doa minta sakinah, mawadah, warahmah dengan pasangan hidup kita, ini dilakukan silih cekek, apa itu mabrur, ya. Itu ternyambung gitu, Pak. Itu tidak khusyuk dalam konteks sosial. Maaf, sehingga ada yang sering ini bahasa yang sering kita ucapkan ini atau sering kita dengar dari para pembalik terutama. Sering kali ini anekdotkan sesuatu yang paradok begitu. Yang sering kita dengar bahasanya kita ulang. Ada orang yang khusyuk sholatnya, khusyuk maksiatnya. Nah ini tidak ada. Ada orang yang fasih baca Qurannya, fasih nipu orangnya. Ini yang kita sebut kegagalan di wilayah kehusuan sosial. Ya. Nah oleh karena itu ketika kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, sehingga Nabi memberikan panduan doa paket, saya sebutnya paket khusus. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana. Awali semua aktivitas kita, keberkahan hidup kita, perbaiki sholat kita. Maka tidak berlebihan beberapa nasihat kita temukan. Perbaiki sholatmu, Allah akan memperbaiki kehidupan. Jaga sholatmu, Allah akan menjaga rumah tanggamu. Bereskan cara sholatmu, Allah akan membereskan urusanmu. Ustaz, mungkin selama ini kesalahan kita karena kita ingin menuju jadi al-mu'min gitu.
Jadi membuat kita terjebak adalah pertama egois kita. Ini selama ini melaksanakan ibadah seringkali kita sok tahu, itu problemnya. Kita ini sok tahu ya, makanya Allah mengajarkan doa, mengajarkan Allah memerintahkan sholat ini kepada Rasul di Sidratul Muntaha, dan Allah mengajarkan satu doa ihdinas siratal mustaqim. Ini memberikan pesan nasihat kepada kita. Setinggi apapun kedudukan kita, ilmu kita, kecerdasan kita, satu hal yang penting, ilmu Allah itu maha luas. Maka selalu mintalah ilmu kepada Allah, tambahan ilmu setiap saat. Karena perkembangan kehidupan kita berbeda zaman, berbeda pendekatan, berbeda kehidupan. Mintalah kepada Allah ilmu dengan petunjuk. Nah, selama ini kita sudah seringkali terjebak bahwa kita merasa sudah tahu, merasa sudah beribadah, merasa sudah berbuat kebaikan, merasa sudah melakukan amal soleh. Padahal kita tidak tahu diterima tidaknya apa sebenarnya. Itu kan problemnya di situ. Ya, problemnya di situ. Dan itu yang tempoh hari dijelaskan di Quran surah Al-A'raf ya, kalau tidak salah, di ayat 12 sampai 16. Itu yang dijelaskan di Quran surah Al-A'raf ayat 12 sampai 16. Tapi di bahasanya dari sejak ayat 10 itu dialog awalnya. Ya, di Al-A'raf. Tapi kata kuncinya, deklarasinya itu di ayat 12 sampai ayat 16. Bahkan akhirnya ayat 10-nya begini dialog awalnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-A'raf ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alnakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Iblis tidak mau sujud atas perintah Allah kepada Adam. Apa katanya? Berarti An-Najm Al-A'raf ayat 12 sampai 16, tapi dibaca sejak ayat 10. Allah bertanya, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuka?" Iblis, apa yang mencegahmu tidak mau sujud atas perintah kepadamu? Apa jawabnya? Qala ana khairun minhu. Saya ini lebih baik daripada Adam. Ini yang kita sebut dalam berdoa, dalam beribadah, jangan sok tahu. Karena kita diperintahkan oleh Allah di Sidratul Muntaha, ihdinas siratal mustaqim. Minta kepada Allah meskipun kita sudah ada di puncak kearifan, puncak kecerdasan, puncak kehebatan. Kali kalau sudah hebat, merasa hebat, nyungsem juga itu. Ya. Puncak kearifan, puncak kecerdasan, puncak ketenaran, puncak kehebatan, ihdinas siratal mustaqim. Allah mengajarkan kepada Rasul untuk selalu minta petunjuk kepada Allah dalam posisi terhebat sekali. Begitu. Jadi kalau kita tahu ini kita sudah menjadi pasukan iblis. Ana khairun minhu. Walak tadi minna walak tahu betul. Jadi primordialisme, asal usul menjadi kebanggaan itu adalah progres pertama iblis. Apa katanya? Qala fahbid minha fayakunu laka atataqabbaru fiha fahruj innaka minas sabirin. Membantah, takabur, sombong,
paling pasti. Ayat ini menjelaskan. Qala iblis berdoa. Nah, qala iblis berdoa. Angdirni ila yaumil ba'ats. Tuhan, kalau begitu aku mohon Engkau tangguhkan hidupku sampai hari kebangkitan. Itu doa iblis. Jadi kalau kita tidak mau berdoa, ngaluwihan iblis. Jadi kalau ada orang tidak mau sholat, ngaluwihan iblis, Pak. Kalau dia mengaku mukmin, muslim, tidak mau sholat, saya sholat, ngaluwihan iblis. Kenapa? Sholat itu adalah cara berdoa terbaik. Nung paling saya mendengar kalimat itu surah itu. Doa itu nu panjang atau nu pendek? Bergantung. Ya, Nu panjang makan seurna bos jantan orang terkonsentrasi akhirnya. Jadi yang menentukan adalah kehusuan kita. Kebutuhan. Kehusuan. Khusus itu terkoneksi dengan Tuhan. Hati jiwa kita, hati kita hadir, hati kita sadar bahwa kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Apa jawab Allah berikutnya? Qala innaka minal munzirin. Engkau akan ditangkap. Langsung dijawab, Pak. Langsung dijawab permintaannya. Jadi kalau kita berdoa langsung dijawab. Jangan-jangan kita ini kayak ini. Ini yang seringkali diilustrasikan. Gambarannya sederhana. Ketika ada yang mengetuk pintu kita, ada yang mengamen di rumah kita, kemudian kita segera memberikan uang. Kita tidak tahu apakah kita bersedekah tulus atau kita mengusir secara halus. Tipis bedanya. Ayat apa? Ayat ke-15 Al-A'raf. Al-A'raf mulai ayat 12 sampai ayat 16. Nah, ini deklarasi iblisnya, Pak. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Ini yang saya katakan, karena engkau telah menyesatkanku, aku tidak akan henti-hentinya menggelincirkan umat manusia dari jalan yang lurus. Itu janji iblis itu. Maka kita minta ihdinas siratal mustaqim, karena iblis sudah janji itu. Bagaimana caranya? Ayat 17-nya lebih dahsyat lagi. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Iblis itu akan mendatangi mereka kita semua min baini aydihim, dari berbagai sisi, depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Jadi tidak ada satu detik pun iblis lalai dari kita. Kalau pohon kayak iblis kan ada pohon kalau mau tidur digoda, mau ini diganggu usaha, maka kita selalu beristiadat. Ya, ini seperti yang diajarkan Allah di Quran surah Al-Mu'minun, Pak. Kembali lagi surah Al-Mu'minun 11-12 apa ya? Ya. Ayat 11 ya? Ayat 11 kalau salah. Iya 11. Al-Mu'minun dan Al-Mu'minun 78. Al-Mu'minun 78. Ayatnya, Pak? Ya. Coba 78 atau 98. 98 97 98. Al-Mu'minun, Pak. Iya. Al-Mu'minun 97 98. Ya. Mobil. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi, Tuhanku, aku a'udzubika, aku berlindung kepadamu min hamazati syayatin, dari bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, ayyubi ayyahdurun, ulah dugika setan datang wae, biar kita minta perlindungan istiadat, biar yang memproteksinya, yang melindunginya adalah Allah. Ini doa kita. Tapi dia kaitkan kan Robi awujidni an askura nyematan itu bentuk syukur itu.
Oh, Doa kita bersyukur. ya menurut Nabi Nuh, bukan ini. Itu kita Nabi Musa. itu bersyukur. Ya. Ini perlindungan karena gini, di Al-A'raf iblis sudah mendeklarasikan, sudah berjanji akan menggelincirkan kita. Itu di hadapan Allah langsung. Emang Di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Summa la'atiyannahu. Mereka iblis ini akan mendatangi kita. Min baini aydihim, dari berbagai sisi, di depan, wa min khalfihim, di belakang, wa an aymanihim kanan, wa an simalihim sebelah kiri, atas bawah depan belakang, semua akan dilakukan. Pak Ustaz, karena dikarenakan itu ya Pak Ustaz, mungkin karena sangat bias sekali perintah setan dengan yang kebenarannya itu, apa begitu Pak? Iya, setan akan membuat berbagai fata morgana. Ada begini, ada ilustrasi yang sederhana dari hadis itu. Satu hari diperlihatkan kenikmatan-kenikmatan yang begitu menggoda. Kemudian ditanya, kau mau pilih surga? Begini nih, surga mana? Jangan lagi saja. Ini apa ini? Ini neraka. Wah, neraka itu enak. Banyak sekali kenikmatan sesuai dengan keinginan. Kau mau pilih mana? Ya neraka lah. Begitu datang ke akhirat, ternyata yang terjadi di akhirat, neraka itu berubah menjadi api yang menyala. Dia kaget, kenapa jadi begini? Kan ini gambar, ini iklan katanya. Iklan neraka itu di dunia itu enak. Oh iya, ya udah. Kaitannya sama dia. Subhanallah walhamdulillah. Nah itu ikhtiar. Kangge Itu membatasi itu supaya kita menjaga kesucian diri kita. No. Jadi pertama kita harus baca tasbih, itu artinya bagaimana kita memohon dan yang maha suci memproteksi kita menjadi diri yang suci. Alhamdulillah mendidik kita agar senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Karena Allah janji kalau kita bersyukur Allah akan tambah nikmatnya. Dan janji Allah itu pasti benar, mustahil salah. Itu yang sini. Maka dikir ini usaha mendekatkan diri kepada Allah. Sederhana bahasanya supaya kita dapat menyerap energi Allah dalam hidup. Karena saya Adi Hidayat kan gitu, kemarin ceramah ke Bayu. Di Tomah ya. Ini dibaca setiap saat Pak. Mau sholat, mau tidur, mau kemanapun selalu istiadah, berlindung dari bisikan-bisikan. Pengamanan ya. Kemudian Pengamanan. itulah yang tempoh hari dalam hadap tempoh hari kita menemukan riwayat Nabi ketemu dengan iblis di luar. Mau kemana? Ngaku dan sholat di jauh masjid. Nah di luar wae kacau cek setan teh. Misalnya kok naon? Aya nu sae di jauh masjid. Kudu sholat sieun, kudu sae sieun cek setan masuk teh. Nu sholat mah teu khusuk dan loba kahayang saya mah. Itu belum. Tapi aku nggak bisa masuk ke masjid. Kenapa? Dibentengi oleh orang yang tidur karena sebelum tidur dia minta perlindungan kepada Allah. Apa begitu mah kami Bismika Allahumma ahya Bismika amut hanya untuk malam kan? Tinggal sama bobo siang tak kata. Basmalah itu. Semua saja. Maka di Al-Mu'minun diajarkan kita untuk beristiadah seperti ini. Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika rabbi ayah. Itu istiadah kita begitu. Kenapa? Tadi itu di Al-A'raf iblis sudah mendeklarasikan diri akan menggelincirkan kita, akan menemui kita, mendatangi kita dari berbagai sisi. Dia tidak akan pernah lelah. Tidak ada istilah iblis itu istirahat, tidak ada. Apalagi usia iblis ratusan miliar dari kita, lebih senior iblis itu, luar biasa. Oleh karena itu,
Maka tadi sampai Pak Haji Jae, bolehkah kita berzikir sebelum sholat dengan Al-Mu'minun 79798? Silakan. Karena kita dalam sholat pun iblis tidak pernah berhenti menyelewengkan pikiran kita. Ya. Ada salah satu ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata mata menciptakan manusia mereka untuk beribadah kepada Allah. Tapi pas jin request, jin itu permohonan mau hidup seumur umur dan akan menggoda manusia dikabulkan. Kan tadi ayat tadi kamu itu harus ibadah kepada Allah. Kamu ciptakan, manusia ciptakan kepada Allah itu ibadah. Request jin pada kabulkan. Itu yang iblis. Ya, yang iblisnya. Jadi kalau jin ada beberapa tahapan. Kalau jin posisinya sama dengan kita, tugasnya beribadah, ibadahnya sama. Hanya jin tidak diberikan kewenangan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Itu bedanya. Kalau kita di samping beribadah, kita pun diberikan tugas mengurus dunia ini. Ya. Jadi jin dan manusia itu posisinya untuk sama-sama beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, seringkali kita dianjurkan oleh Rasulullah ketika kita memasuki ruangan, pulang ke rumah kita pun dianjurkan untuk mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tidak ada siapa-siapa di rumah kita, karena yang pun di rumah kita bukan hanya kita, yang lain pun ada. Yang kedua, Rasul memerintahkan kalau kita mau tidur, tempat tidur kita itu harus dibersihkan, dikepukkan gelap. Itu dia menyingkir. Karena yang tidur di tempat rumah kita, ketika kita tidak ada, boleh jadi jin itu ada tidur itu. Itu seperti itu Pak. Ya, gambaran-gambaran. Terus ada jin, ada iblis, ada setan itu. Mbahnya itu iblis. Setan itu bersifat Pak. Oh, jadi manusia juga bisa ya bisa mempengaruhi apa setan itu, karena ada setan itu minal jinnati wan nas, bisa masuk ke kalangan jin, bisa memasuki ke manusia. Jadi apa ciri iblis? Setan itu mengingkari kebenaran. Itu bisa menimpa setiap kita. Ketika kita menolak kebenaran, maka posisi kita saat itu adalah sedang menjadi iblis. Kita tidak mau taat, itu posisi kita sedang diliputi oleh sifat iblis, yaitu syaitan penolak. Maka Al-Mu'minun mengajarkan, Rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdur. Jangan sampai iblis yang menjadi syaitan itu, kalau iblis saja Pak, itu sederhana. Ada yang mengatakan iblis itu kecil, dengan takut aja lari. Kalau iblis beneran, saatnya iblis beneran. Kalau iblis kapek, ini susah ditangani. Macam-macam ya. Jadi kalau kita baca Quran, kita istiadah. Beberapa riwayat ada yang menyebutkan ketika kita auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, lari itu iblis itu sampai ke langit ke-7. Iblis. Tapi kalau udah jadi setan, itu nempel pada diri manusia. Dibacakan ayat kursi ngiluan setan. Ayat kursi. Itu kalau sudah menjadi setan. Yang kita lakukan kan sifat setan yang menggoda, sifat setan yang menolak, sifat setan yang mengingkari. Maka kita mengatakan Rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin Rabbi ayyahdur. Kalau iblis terbuat dari api dikorek api sedangkan itu yang jatuh diinjak api, tapi jangan mimpi. Ketika iblis campur api berkolaborasi dengan bensin, sulit dikendalikan. Nah, setan ini bermarkas di mana? Di hawa nafsu kita. Jadi kalau udah kuat, jadi setan itu lemah, tapi menjadi kuat maka kala
nempel di hawa nafsu manusia. Itu yang jadi setan. Tapi begitu mah Gusti Allah Subhanahu wa taala lebih peduli ke iblis. Lebih memperhatikan iblis sih gitu daripada manusia. Justru itu kecenderungan anak itu ketika Adam alaihissalam digoda oleh iblis, mengabulkannya, maka Allah menjelaskan, silakan saja engkau mau menggoda, tapi aku akan melebarkan ampunanku lebih banyak daripada manusia. Terciptanya iblis berarti lebih dulu dari manusia. Ribuan tahun, Pak. Miliaran tahun sebelum manusia. Karena lebih peduli. Kenapa? Karena dulu dalam tafsir Jalalain itu jelaskan pengantarnya. Jadi iblis itu adalah komandannya para malaikat. Dan beliaulah iblis inilah yang memimpin ibadah. Nah, ketika diajak dialog bahwa Allah akan menciptakan Adam dengan profil seperti ini, iblis yang pertama kali menolak. Kenapa tidak gue yang lebih hebat begitu? Allah menjelaskan, ternyata merasa lebih hebat. Nah itu, jadi ini memberikan pesan kepada kita. Jadi siapapun kita yang merasa lebih hebat, maka kita sudah menjadi iblis pada saat itu. Misal bodoh, ya mungkin iblisnya pakai itu partner Allah. Jadi pertama harus menghambakan ya, menghamba Allah. Nah, itu dalam partner. Dalam posisi itu seringkali ada yang memprovokasi begini dalam sisi filsafat ya, dari sisi filsafat bahwa yang paling menjaga kemuliaan tauhid adalah iblis. Apa alasannya? Tidak mau sujud kepada selain Allah. Pada Adam tidak mau karena takut musyrik. Jelek teori iblis. Gitu. Nah ini tentu saja itu tidak benar. Ya. Dan dibuktikan oleh Al-Quran bahwa yang dilakukan oleh penjelasan Al-Quran tadi disebutkan bahwa engkau karena engkau sombong maka engkau adalah makhluk yang paling hina. Itu penjelasan Allah. Paling hina. Yang paling hina. Tapi dinanya kan wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Itu jin. Itu jin, bukan iblis. Itu jin. Oh, lain antara jin dan manusia begitu Pak. Kalau jin tadinya di surga juga Pak. Apa? Panturunan lah. Seperti manusia dan Sama ada posisi surga dulu. Kan satu gen atau Beda. jin. Oh, beda unsur. Beda unsur. Jin dengan iblis beda unsur. Manusia unsur tanah. Itu juga dari api, tapi beda jenis apinya. Beda jenis. Ya, ada yang jin sederhana tinggal kasih amplas sekali. Jangan setan mana? Iya, manusia setan. Iblis itu. Jadi itu setan berarti tujuh tepat sholat terus takbir itu lalu sholat lompatan nyalakan kelas jadi itu jadi riweuh atau ayat orang kali kalau itu lupa kan dia itu goda ini macam apa itu untuk kita kalau kita imam sudah sholat kita datangilah dengan tenang maka setiap langkah kita sudah menjadi sholat. Nah itu nanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita membawa anak-anak kita, cucu kita ke masjid, yang paling ideal kita orang tua memberikan bimbingan. Dengan segala keterbatasan anak-anak kita, kemudian kita sedang sholat, tentu itu tidak berguna. Maka meneladani nasihat Muhammad Al-Fatih berbahagialah ketika anak-anak senang berbahagia di masjid. Kenapa? Karena dia sedang memotret kita, sedang meneladani kita. Ketika kita sudah tidak ada, maka anak-anak inilah yang akan senang tinggal di masjid. Gitu. Kita jangan egois. Ini siapa buat cerita ini bicara
Gitu tuh. Walau alam ibu kali walau pada